Ikhwatil kirah, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri suatu saat ditanya oleh muridnya. Jadi Imam Hasan Al-Basri punya majelis seperti ini. Salah seorang muridnya bertanya, "Wahai Imam, jelaskan kepadaku perbandingan antara dunia dan akhirat." Jelaskan kepadaku, duhai Imam, apa perbedaan dan perbandingan antara hidup di dunia dan akhirat. Kita tahu jamaah, saya punya sahabat, dia mengatakan gini, sudah sukses, kos-kosannya banyak, rumahnya banyak, istrinya mau ketiga. Dia bertemu saya 2 bulan yang lalu. Dia bilang dan cerita istrinya mau yang ketiga. Dia lihat dunia ini sudah enak sekali. Tapi dia bilang, dunia ini so asik sudah Ustadz. Tapi ada dia petara asik satu saja. Saya tanya apa? Mati. Dia bilang begitu. Dunia ini sudah enak, sudah asik, tapi ada yang tidak asik. Bayangkan tidak asik bagaimana? Jabatan beliau punya, kos-kosan rumah di Ternate, di mana? Di Sofifi beliau punya, dan istrinya sudah 2, dan istrinya masya Allah baku-bawa baik, dan dia berkata kayaknya akan bertambah 1, tapi dia tetap menggerutu. Dia bilang apa sudah asik, cuma ada yang satu tidak asik di dunia ini, apa itu? Mati. Maka mungkin keluh kesah seperti ini dihadapi juga dengan muridnya Imam Hasan Basri. Ya Imam, apa perbandingan antara dunia dan akhirat? Imam Hasan Al-Basri sebelum muridnya itu tanya, itu duduknya nyantai jamaah, nyantai. Tapi setelah diajukan pertanyaan apa perbedaan akhirat dan dunia dan akhirat, tiba-tiba dia memperbaiki duduknya dan dia serius. Nah, dia bilang, muridku, matanya menyala. Dunia itu nak, diawali dengan menangis. Karena tidak ada orang lahir dalam keadaan tertawa. Dunia itu diawali dengan menangis. Isinya cobaan. Tetangga yang menjengkelkan, istri yang tidak taat, suami yang jarang pulang, Bang Thayyib, penghasilan yang pas-pasan, pemasukan yang kurang, ada virus, divaksin, takut vaksin, tapi dicegat di mana-mana. Anda jika tidak vaksin, tidak boleh masuk mall. Vaksin sudah, nggak apa-apa. Jadi vaksinnya bukan karena kesehatan, takut tidak boleh masuk mall. Ya, isinya menakutkan. Diawali dengan tangisan, isinya ujian, dia pe ujung menangis lagi. Itu dunia. Mati, lahir menangis, isinya ujian, ujung-ujungnya menangis lagi. Hasan Al-Basri bilang, Imam Hasan Al-Basri bilang, itu dunia. Dan akhirat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Akhirat diawali dengan senyum. Akhirat diawali dengan kebahagiaan dan isinya bahagia terus, tidak berhenti, abadan abada, selama-lamanya itu bahagia. Itu perbedaannya. Kenapa orang Islam jika bertemu kematian dikatakan dha'iqatun? Orang yang beriman, setiap nafas yang beriman kalau bertemu dengan kematian, Allah tidak menggunakan kata-kata yang menakutkan, tetapi Allah menggunakan kalimat lembut, kalimat yang begitu menarik. Dha'iqatul maut. Dha'iqatun diambil dari kata dhaqa yadhuku, artinya mencicipi, menikmati. Ibu bertemu banyak makanan, ingin merasakan, ibu icip-icip. Enak. Kematian itu dinikmati, dicicipi layaknya makanan. Setiap pribadi yang baik itu bisa menikmati dan mencicipi kematian itu jemaah. Kalimat ini yang Allah gunakan.
Oleh karenanya, tema kita pada pagi hari ini adalah tim kreatif yang sangat kreatif. Tema yang disebar itu siapa yang tahu temanya pagi hari ini? Coba, ibu-ibu ada yang tahu nggak? Ada yang lihat flyer? Jadi sebelum kajian pagi ini Bu, itu ada tema yang disebarkan. Kita mau ngaji apa? Bapak-bapak ada? Anak muda ada? Ustadz tong tara peduli dia pe tema. Tong lihat Ustadz ceramah itu senang. Mantap jawabannya. Ustadz tong tara peduli dia pe tema. Kopi pagi itu Ustadz mantap. Mantap. Dia pe dalampa pagi itu Ustadz tinggi. Ada juga seperti itu, tapi tidak apa-apa. Antum sehat itu sedekah dari orang yang ikhlas, dimakan di waktu yang tepat, antum makan sehat. Maka dalampa paling berkualitas Maluku Utara itu di Miftahul Jannah. Banyak orang bikin dalampa, tapi tak ada yang sekualitasnya seperti dalampa yang ada di Subuh. Yang ngasih ikhlas, yang di tempat yang sangat kualitas. Sekarang ini sedang ada banyak malaikat yang untuk menjaga siang. Yata'aqabu malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat itu turun 2 kali, subuh, asar. Subuh ini untuk menjaga siang. Mereka datang untuk melihat antum-antum yang sholat dan antum-antum yang makan dalampa itu. Malaikat tuh, oh makan 3 dia ini 3, 4. Nggak, saya tidak bahas ke situ. Tapi ini masya Allah nikmat sekali keadaan ini, keren sekali. Mudah-mudahan yang saling bersedekah Allah luaskan rezekinya. Amin ya Rabbal. Luaskan rezekinya ya Rabb. Jamaah, tema kita itu keren nih. Dunia akhirat minimalis, dunia maksimalis. Dunia maksimalis, untuk ukuran akhirat minimalis. Artinya untuk urusan akhirat kita kadang-kadang berpikir setengah hati, berbuat setengah hati, berpikirnya lebih banyak daripada angka sedekahnya. Tapi untuk urusan dunia kita habis-habisan. Rumah dunia kita bikin mewah, padahal rumah dunia kita akan tempati mungkin kalau kita usia 40 tahun bangun rumah, berarti kita akan tempati rumah mewah itu hanya 15 tahun. Selanjutnya tongpe anak menantu sama tongpe anak-anak bakal lagi di rumah itu. Padahal rumah itu kita huni cuma 15 tahun. Tapi kita all out. Interiornya, bahannya, kita semua bangun habis-habisan. Tapi sampai detik ini ternyata kita belum beli batu bata untuk rumah bangunan kita di akhirat. Ternyata kita belum beli semen untuk bahan bangunan kita di akhirat. Ternyata kita belum beli kayu-kayunya untuk bangunan rumah kita di akhirat. Antum yang belum beli, tanam batu bata untuk rumah akhirat antum, tanamkan di samping. Jendela ini terlampau lama kosong. Habis-habisan ayo. Habis-habisan ayo. Dan saya selalu mengatakan kepada BKM Masjid, harta saya yang ada pada diri saya tinggal NMAX. NMAX itu sudah bunyi lagi, krek-krek-krek. Tapi NMAX itu punya sejarah. Dia menemani saya berdakwah kemana-mana. Kalau memang kurang, ayahanda diparkir, lelang. NMAX-nya Ustadz Agus Taufan. Siapa yang berani bayar mahal? Masya Allah. Kalau 5 juta janganlah. Bayar mahal-mahal, tanamkan di situ. Tapi tidak ada yang nawar sampai sekarang ya. Nomornya mati katanya, belum bayar pajak. Nanti saya bayarlah insya Allah. Masya Allah. Ngapain kita ragu, akhi? Ngapain kita berhitung? Untuk akhirat kita selalu berpikir minimalis, tapi dunia kita maksimalis. Coba kita hitung. Kita hitung ini buktinya satu kali. Kita hidup itu usianya berapa jatah hidup kita? Katanya Nabi Muhammad, ibu-ibu, umatku kata Nabi Muhammad itu antara situn wa sab'un, 60 dan 70. 60 70. Saya belum bisa move on dari Pak Haji. Ternyata ada orang bisa betah di Tidore bukan karena alamnya, tapi karena dunia santrinya. Bayangkan kalau program ini kita jual keluar, walaupun Tidore tidak punya mall, tapi orang di luar bisa betah ada di Tidore. Tidore tidak punya hotel bintang 5, tapi orang di luar bisa betah datang ke Tidore dan bisa berhari-hari. Karena apa? Karena masjidnya. Mari kita buktikan dari masjid kita bangkit, kita bisa itu. Masya Allah. Dan antum semua ini dapat pahala dari
kebetahan hatinya Pak Haji yang ada di sini. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya balik lagi. Usia umat Nabi Muhammad itu antara 60-70 tahun. Nabi Muhammad sampai usia berapa, akhi? 63. Coba kita hitung-hitungan sekarang. Apa saja yang kita lakukan dalam 63 tahun ini? Mari kita hitung. Siapa yang jago matematika? Matematika saya dulu dapat 9,5 waktu SD. Murni, tidak dibantu sama guru. Guru saya, Bapak Suwarno, saya masih ingat. Sebelum saya masuk di pesantren, Pak Suwarno ini panggil saya empat mata, dia bilang, "Nak, jangan masuk pesantren. Eman-eman sayang-sayang kemampuan matematikamu. Kamu sekolah di sekolah negeri, kamu akan cemerlang." Saya bilang, "Tidak bisa, Pak. Saya harus masuk pesantren." Nah, jadi ada sisa-sisanya matematika. Ustadz sombong tidak sombong, antum bermasalah dengan hati antum. Ayo, iya toh. 63 tahun kita hitung. Apa yang kita hitung? Kita hitung tidurnya dulu. Tidur kita itu berapa? Jamaah, dalam hasil survei orang Asia termasuk di Indonesia itu satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. Orang Indonesia itu ada yang tidur 5 jam dari satu hari satu malam. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8 jam. Rata-rata masyarakat Indonesia 1 kali 24 jam termasuk orang ditiduri itu tidurnya 8 jam. Berapa jam? 8 jam. 63 tahun jatah hidup kita dibagi 6 jam. Ayo hitung. 63 tahun hidup kita dibagi 6 jam. Berapa hasilnya? 21 tahun 4 bulan. 21 tahun 4 bulan, 3 atau 4 bulan. Jadi tong petasono ini mata tertutup ini 20 tahun kalau disambung. Mata kita menyala ini cuma 40 tahun jamaah. Tidur kita saja, belum lagi kalau puasa. Lepas subuh tidur, bangun jam 11. Ngantuk-ngantuk berdiri sholat, tidur lagi asar. Itu bukan 21 tahun, mungkin 35 tahun itu dia tasono terus. Hidup kita ini yang torang buka waktunya jatah tidur kita itu 21 tahun 4 bulan, 3-4 bulan jamaah. Makanya para ulama itu Imam Syafi'i dan beberapa ulama malamnya itu mereka gunakan untuk belajar. 10 menit bangun, sholat. Karena dia tahu tidur terlampau panjang. Tidur ya, baru tahu antum, baru sadar. Pak Haji baru ngitung 21 tahun Pak Haji. Tidur kita. Siapa yang ingin masuk surga karena sholatnya? Ayo. Siapa yang merasa sholatnya sudah baik? Mantap, sholatnya sudah mantap. Kita hitung sholat kita. Sholat berapa kali? Yang wajib, tidak usah hitung yang sunnah, yang wajib 5 kali. Ibu, sholat yang khusyuk itu berapa menit? Sholat khusyuk, lupa semua. Allahu Akbar, langsung connect sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Khusyuk. Lupa tentang makanan, lupa tentang kreditan, lupa tentang hutang, lupa tentang suami, lupa tentang tadi pas masak tadi, saya tadi sholat itu pas kasih nyala kompor, air sudah mendidih kablong. Dia lupa dengan urusan dunia, sholatnya berkualitas. Para pakar psikologi, supaya ini akurat penjelasannya, kemampuan orang normal untuk konsentrasi, fokus, tidak dia ingat terus bisa mengelola hatinya itu 6 menit. Berapa menit? 6 menit. Jadi saya hitung, kita hitung bersama-sama, sholat 5 waktu kita itu berkualitas terus. Berapa menit? 6. Sholat kita berapa kali waktu? 5. 5 kali 6 berapa? 30. 63 tahun kita hidup dibagi 30, hasilnya berapa? 1 tahun 8 bulan. Hasilnya berapa? Saya ulangi,
1 tahun 8 bulan, 63 tahun. Kita anggap kita keluar dari perut ibu langsung sholat, dan sholat kita berkualitas itu cuma 1 tahun 8 bulan. Bagaimana seseorang yang baru memulai sholatnya pada usia 30 tahun? Bagaimana orang yang baru memulai sholatnya 35 tahun? Bagaimana dengan orang yang sampai detik ini rambutnya sudah memutih, tara sembayang-sembayang? Jamaah, sholat kita itu yang merupakan imaduddin, kalau kita selalu khusyuk, ternyata cuma 1 tahun 8 bulan. Kalau kita dari perut ibu kita lahir langsung sholat sampai mati, tidak ada yang ditinggalkan, dan sholatnya berkualitas semua, cuma 1 tahun 8 bulan. Tidurnya 21 tahun. Sholat berkualitasnya cuma 1 tahun 8 bulan. Kemudian kita menghayal untuk masuk surga Allah dengan modal 1 tahun 8 bulan. Bisa atau tidak kira-kira itu? Nah, ma faddalallahu Aba Bakrin bi salatihi. Allah tidak memuliakan Abu Bakar itu dengan salatnya, wala siyamihi wala sadaqatihi, tetap tidak memuliakan dia dengan salatnya, dengan puasanya, tetapi ma waqara fi qalbih. Allah muliakan Abu Bakar itu dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jamaah, akhirat kita kalau kita tidak hati-hati itu sangat minimalis. Sedangkan dunia kita cenderung habis-habisan. Rumah bangunan kita buat mewah di dunia ini, dan tidur kita supaya tidur yang nyenyak, supaya tidur yang enak, kasurnya diempukkan, AC-nya dipasang supaya 8 jam itu bertambah menjadi 12 jam. Semakin mengurangi mata kita menyala di atas muka bumi ini. Masya Allah. Oleh karenanya, disinilah para ulama mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Duhai orang-orang yang masih hidup saudaraku, mumpung kamu masih bernafas, maka kamu harus berpikir maksimal untuk akhiratmu, untuk menyediakan bangkunan yang maksimal untuk akhiratmu dengan cara bagaimana? Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Kamu harus habis-habisan mencari bekal yang namanya takwa, karena kita tidak tahu. Idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Kalau sudah malam itu ada bintang, rembulannya indah, apakah besok kamu masih hidup? Kita tidak tahu. Kam min arusin zayyanuha li zawjiha angqat kubidat arwahuhu fa huwa la yadri. Berapa banyak dua pengantin baru ijab kabul, istrinya belum disentuh sama suaminya. Di dalam kamar pengantin sang suami mengatakan, istriku buatkan aku segelas teh, aku agak merasa dingin. Istrinya ke belakang menyeduh teh, dibawa tehnya, disiapkan untuk suami yang belum menyentuhnya, dan ditemukan suaminya sudah tak bernafas. Angkat kubidat arwahuhu fahuwa la yadri. Kam min fata asbaha wa amsa dahikan angkat musijat akfaduhu fahuwa la yadri. Berapa banyak anak muda tertawa kemarin malam, masih ada innalillah, innalillah, innalillah. Anda masih muda, Anda orang baik, masih muda. Dan anak muda kalau dibilang, kamu jangan tertawa, kain kafan you sudah dijual di sana, dia akan tertawa. Cik, bicara sebarang. Kain kafannya anak muda itu sudah dijual di sana, dan dia tertawa itu sudah. Kita ini tertawa ini sudah, padahal tong kain kafan nih Pak sudah dijual. Kalau saya katakan di antara antum, jangan saya lah, saya masih banyak WPS dan KMJ toh. Kalau ustadznya mati duluan kan siapa yang isi di sini, ayah hoya, ya kan? Jadi antum duluan deh ya. Hah? Kecuali ada yang berani nih ngisi di sini, kan kasihan loh. Jadi antum duluan, jangan saya. Dan kain kafan antum di sana sudah dijual. Punya saya belum dibuat. Tapi orang tua kita itu jemaah, malah kain kafannya sudah disiapkan. Dan Nabi bilang kain kafan itu kalau bisa pesan di Yaman. Di Yaman ada bahan kain yang indah kalau punya duit. Sekarang pesan. Nanti yang mau naik umroh langsung pesan di Yaman untuk pesan kain kafan. Itu keren.
Dan kita tidak tahu. Kita tertawa padahal sudah ada dijual kain kafan kita. Masya Allah. Oleh karenanya, waktu kita tidak banyak hidup di atas muka bumi ini, akhi, saudaraku. Sedangkan kalau kita berpikir, kita belum berpikir maksimalis untuk urusan akhirat kita. Kenapa kita berada di masjid yang indah tetapi belum selesai ini? Di sini ada pesan cinta yang Allah sampaikan kepada kita. Kita serius enggak untuk ngambil peran? Kita mendahulukan matematika kita, atau ini kalau saya infak kepada ketua pembangunan di sana sebesar 150 juta, berarti tabungan saya tinggal 50 juta untuk anak-anak saya cukup. Akhil Karim, jangan menghitung seperti itu. Mari kita ambil peran baik-baik. Saya secara pribadi dan istri saya ada di belakang sana, saya menghimbau diri saya dan keluarga saya untuk habis-habisan berpikir tentang bagaimana kita bisa membalik dunia kita. Minimalis saja, seadanya saja dunia ini, Pak. Tapi akhirat kita harus habis-habisan di hadapan Allah. Kita harus maksimalis di hadapan Allah Jalla Sya'nuhu. Sebelum saya tutup, ada seorang khalifah di zamannya Marwan. Jadi Marwan punya anak namanya Abdul Malik, Abdul Malik punya nama anaknya Sulaiman. Jadi kalau diruntut namanya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Kakek, anaknya bapak dan cucu. Tiga-tiga ini menguasai sepertiga dunia. Jadi bukan hanya presiden, jabatannya bukan presiden, lebih dari itu. Karena kekuasaan dari Kufah di Baghdad pada saat itu, dari keluarganya dinasti Marwan, Abdul Malik dan Sulaiman itu menguasai sepertiga dunia. Ada sesuatu yang menarik tentang akhirat. Perhatikan. Jamaah, suatu saat Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan itu datang ke Mekah. Pusat pemerintahan Islam pada saat itu ada di Kufah, di Baghdad. Di mana? Di Irak, di Kufah di Irak. Dia datang ke Mekah dan kemudian Sulaiman ini sebagai penguasa sepertiga dunia. Itu beliau berkata, "Man alimu hadzal makan wa fi hadzal zaman." Siapa orang yang paling alim, siapa ulama yang paling terkenal sekarang yang ada di Mekah pada saat ini? Orang-orang mengatakan Atha bin Robah. Siapa? Atha bin Robah. Ikhwati, Atha ini adalah orang yang satu, mantan budak, kulitnya hitam, orangnya pendek, rambutnya keriting. Antum jangan ngelihat saya begitu. Antum, aduh, astagfirullahaladzim. Rambutnya keriting, orangnya hitam, pendek. Itu mewakili Agus Tovan banget itu. Dan sudah keriting, pendek, hitam, separuh tubuhnya kena stroke, tidak berfungsi. Tapi ingat, dia adalah orang yang paling alim pada saat itu di Mekah. Sehingga Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan datang, kemudian berdialog dengan Atha bin Rabbah, dan akhirnya Sulaiman sebagai penguasa pada saat itu menetapkan bahwa di musim haji tahun ini Amirul Hajj adalah Atha bin Rabbah yang menentukan semua kebijakan dan masalah yang muncul dalam haji. Seperti Bapak kalau haji dan umroh, waduh, kalau dari ngambil mikot dari Jakarta, kalau kita ke Jeddah ngambilnya di mana? Ada yang di Yalamlam. Kemudian kalau kita ke Madinah dulu, tidak ke Jeddah dulu, berarti kita langsung mabit 8 hari ya, 40. Kemudian kita ngambilnya di mana? Itu di Bir Ali. Kalau perjalanannya kemudian kita tidak sengaja tarik jenggot, permasalahannya itu bagaimana, damnya bagaimana, membayarnya di mana. Ini permasalahan yang dikembalikan, otoritas menjawabnya tidak boleh ada yang menjawab kecuali Atha bin Robah. Pulanglah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Ketika bermasalah, ketika musim haji, jamaah ini ya,
Sulaiman ini membawa anaknya. Dan terjadi perdebatan tentang satu kasus haji. Dan anaknya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan mengatakan, Pak, buat apa kita berdebat? Coba kita langsung datang kepada Amirul Hajj, Syekhuna, guru kita, Atha bin Rabah. Orang pada saat itu jamaah antri panjang. Di depannya siapa? Atha bin Rabah. Yang datang ini, yang akan berkonsultasi adalah penguasa, levelnya di atas presiden, penguasa sepertiga dunia pada saat itu. Jadi merasa orang terhormat. Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan dengan ajudan mereka, pasukannya itu berjalan dan langsung mengambil tempat di depan. Dan tidak ada yang berani protes karena dia siapa? Dia adalah pemimpin negeri pada saat itu. Sampai di depannya Atha bin Rabah, apa yang dikatakan oleh Atha bin Rabah? Apa yang dikatakan, akhi? Atha bin Rabah matanya menyala, kemudian dia berkata kepada pemimpin ini, khud makanak, jangan langsung maju ke depan, ambil tempat antri di belakang. Antum berani? Pak Wali datang ke sini, Pak, khud makanak, belakang. Hitam keriting pendek. Pak Haji hafal sekali pendek, dia saya Pak Haji sampai hati, Pak Haji pendek. Kemudian separuh jasadnya sudah tidak berfungsi. Orang nomor satu datang, penguasa sepertiga dunia. Semuanya takut terhadap Islam pada saat itu sama pemimpin itu. Tetapi di depan seorang Atha bin Rabah, mantan budak, khud makanak, siapapun Anda, ambil antrian. Kasihan orang-orang yang sudah antri dari tadi. Dan Atha bin Rabah, dia nyali hilang. Mohon maaf, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan dibentak oleh orang yang jelek ini, dia punya hati hilang. Khud makanak, dia langsung kayak kucing basah. Bahasanya orang tadi yang hitam pendek, dekil, yang separuh ini, itu membuat hatinya, nyalinya hilang. Dan Sulaiman ini langsung ambil antrian di belakang, tidak berani melawan. Ajudannya di samping, mundur, hilang hatinya. Setelah antri sampai di depan, atau Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan sudah tidak tanya tentang perdebatan dia dengan anak tentang masalah haji. Dia sudah tanya itu, tapi pertanyaannya berubah menjadi 100 derajat. Apa yang beliau tanyakan? Atau Pak Imam Atha bin Rabah, apa rahasia Anda kok bisa wibawa seperti itu? Sepertiga dunia dong takut pak saya. Tapi saya baru kali tadi dibentak kong sampai hati hilang. Pasukan berjejer dengan gagah. Nah, menakut-nakuti saya, hati saya tak hilang, tak takut, mati pun saya tak takut. Tapi saya dibentak tadi itu, tapi hati hilang. Apa rahasia wibawanya antum ini, duhai gurunda? Apa rahasianya? Bapak-bapak mau jawabannya atau saya tunda minggu depan? Pak, ibu, kalau bapak gunakan ilmu ini, bapak mau bilang apa saja, ibu langsung bapak ditilang polisi di jalan di luar sana, Prit, mana masker? Assalamualaikum, hilang hatinya. Mau saya kasih tahu rahasianya? Aduh, banyak saingannya nanti saya ini. Sayang saya ilmu yang ini sebenarnya pak. Baca kitab itu di tengah-tengah gitu, ada di sini sembunyi-sembunyi. Bapak enak duduk mendengarkannya, masya Allah. Saya kasih sudah ya. Yang pertama, Atha bin Rabah menjawab. Yang pertama, imani billah. Ada 3. Salasah. Atha bin Rabah bilang ada 3 yang membuat saya mungkin kelihatan berwibawa. Salasah. Yang pertama, imani billah. Saya yakin kepada Allah dan saya beriman kepada Allah. Tidak ada yang lebih besar dan menakutkan kepada Allah. Tidak ada ancaman yang lebih melebihi dari ancaman Allah. Anda manusia, punya hukum, punya ancam, bisa nakut-nakuti. Tapi ingat, ancaman Anda tak ada seujung kukunya dengan ancaman Allah.
Saya yakin penuh hati saya, tak kurang sedikit pun yang berhak disembah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah cinta, takut dan khawatir saya. Saya tidak serahkan kepada manusia, kepada Allah, termasuk Anda. Saya tidak khawatir terhadap Anda. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Bistighnai an dunyahum. Atha bin Rabah mengatakan, saya tidak butuh dengan jabatan Anda. Saya tidak butuh dengan dunia Anda. Saya tidak butuh. Kalau saya mau, saya minta kepada tempatnya, yaitu kepada Allah. Anda, saya tidak butuh dengan Anda. Jadi anak muda, kalau ingin berwibawa itu, jangan memposisikan butuh kepada sesuatu yang bersifat duniawi. Berpikirnya orang Islam itu cerdas. Jangan buat kita mengejar dunia, jadikan dunia itu yang mengejar kita. Keren nggak? Dikejar-kejar, antum ngejar-ngejar duit atau antum dikejar-kejar duit, itu lebih keren yang mana? Tidak ngerti ya? Ini duit nih, 1 triliun, posisi antum mengejar duit. Sekarang kita balik, yang kedua, ada orang dikejar-kejar duit 1 triliun, dia lari, dikejar-kejar duit, dia tidak mau dikejar duit. Lebih keren yang mana? Kayaknya tidak ngerti Pak Haji Taufik ini, Pak Taufik. Ini tidak pernah nangani proyek itu begini orang-orang ini. Jamaah, Masya Allah. Ya lebih enak, lebih keren dikejar-kejar duit. Bistighnai an dunyahum. Saya sudah merasa cukup dan saya tidak butuh terhadap Anda penguasa sepertiga dunia. Nggak butuh saya. Terus yang ketiga apa? Katanya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Waftiqa'uhum ila ilmi. Dan yang nomor 3, saya tahu yang butuh Anda terhadap ilmu saya. Anda terhadap ilmu saya butuh. Saya terhadap dunia Anda, saya tidak butuh. Takut kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak mengharapkan dan tidak butuh terhadap kekuasaan yang Anda miliki, dan Anda butuh dengan ilmu saya. Itu yang membuat saya kelihatan berwibawa. Pak, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan tadi kan berdebat dengan anaknya. Setelah dia keluar, anaknya dipeluk sama Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Nah, utlubul ilma ittaqillah watlubul ilm. Nah, dari sekarang bertakwalah kepada Allah, nak, dan tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, nak, supaya kamu jadi seperti Atha bin Rabah, nak. Bayangkan kalau pasukan Islam berdiri, kemudian dengan kekuatannya dia kemudian menatap dan pasukan musuh itu, mereka akan takut. Maka ada seorang panglima perang, jamaah, dia berada di depan, diinformasikan ada pasukan yang sedang menyerang, pasukan begitu banyak. Panglima perang ini mengatakan, mana musuh saya? Dilihat, oh cuma segitu. Dia bilang, komandan, itu banyak itu. Dia berteriak di depan anak buah-buahnya, kalau musuh hanya seperti ini, fanaqtulu bil qawafi man hajana wa nadribu hina takhtalitud dima'u. Kalau musuh seperti ini modelnya, cukup saya kasih potong dengan selendang istri-istri kita dong, so mati semua. Tidak usah dengan pedang kalau musuh seperti ini. Ambil selendangnya istri-istri, bruk 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 bruk, mati. Hah? Baca apa? Rahasia. Ayah, pokoknya kalau urusan baca-baca tuh ayah itu. Pak, jadi dari saat ini berimanlah kepada Allah, jaga sholat 5 waktunya, jaga mengajinya. Di rumah itu Bapak rubah ya, mengaji, Bapak kelihatan lebih banyak berpakaian yang bertakwa kepada Allah di dalam rumah. Istri kemudian bilang, ih dong pakaian ini macam dengan mengaji taat. Kemudian lebih tenang, lebih teduh. Kedua, sudah tidak berpikir tentang istri masak apa, tentang dunia itu. Terima dia makan, terima kasih cintaku, kamu telah memasakkan ini. Sebelum makan, Bapak berterima kasih. Kapan Bapak berterima kasih kepada istri di atas meja makan? Pernah tidak istri siapkan kopi, kemudian sebelum Bapak minum, jangan diminum dulu. Yang
syukur dofu ge kopi ge masya Allah yang I love you so much yang ya Allah kopi ini anak kopi ini kamu kalau buat terima kasih istriku. Pernah nggak Pak? Bu, bapak ini begitu kata Rada Ibu. Bu, bapak ini toh sana kalau minum-minum di mana di kafe-kafe di hotel tuh dorang ini cakadidi bahaya. Astagfirullah. Bukan saya maksudnya. Iya. Dorang itu terima kasih kepada pelayan-pelayan yang cantik-cantik ya Ibu. Terima kasih, Dek, terima kasih. Pak, kembaliannya oh sudah ambil. Baik. Di rumah enggak pernah. Kopi minum bikin kopi bagaimana pun dia kurang manis deh. Padahal kopi di warung sana itu kurang enak juga rasanya. Tapi terima kasih. Pernah nggak di rumah, Pak, kalau ingin berwibawa di depan istri itu satu beriman dan apa yang disiapkan terima kasih yang terima kasih, I love you, terima kasih. Dua istriku terima kasih. Yang ketiga itu bapak jadi orang berilmu. Ibu tanya masalah ambil air wudhu. Bapak-bapak kan kadang-kadang coba kalau istrinya, Pak, kalau ngambil air wudhu benar, ditanya Ustadz Rada Kumbi itu Ustadz. Nah, itu bapak yang jawab kayak gitu tuh. Pak, katanya kalau dalam bapak berdiri nih, suatu saat tidak sengaja minum dengan tangan kiri. Istri bilang, Pak, katanya Ustaz tak boleh minum tangan kiri. Cih, Ustaz tangan kiri pipi orang hanya minum ini saja kok. Pak, kalau tiba-tiba bapak minumnya dengan tangan kanan, duduk, kemudian sama anak-anak bapak kelihatan berwibawa satu kali. Apa yang bapak bilang, kalau bapak sudah beriman, tata krama di dalam, kemudian bapak menerima apa yang ada dalam rumah, dan kemudian kita selalu berterima kasih dan kita selalu menunjukkan akhlak yang baik terhadap istri, Pak. Bapak mau minta apa saja, istri bilang yes. Setelah bapak berwibawa, Pak duduk. Dek, saya ini daripada saya bermaksiat, itu kemarin di bidan IMA toh, orang lahir itu bulan September 21 bayi. Yang bayi laki-laki itu cuma 3. Yang 18 perempuan semua. Ini tidak seimbang ini, adik. Istri sudah bicara jumlah perempuan laki-laki ini maksudnya apa? Tapi bapak kelihatan berwibawa. Ya toh, coba lihat. Tentara-tentara semuanya mati di medan juang. Laki-laki ini so sedikit waktu lahir jadi tentara. Itu dong mati banyak. Nelayan-nelayan kena ombak mati banyak, semakin habis laki-laki dan semakin banyak perempuan ini wahai istriku. Istrinya belum mengerti juga, bapak lanjutkan lagi gitu kan. So berkurang lagi mana yang laki-laki ini mau jadi perempuan sebagian. Laki-laki so sedikit, yang laki-laki mau jadi perempuan lagi kurang ajar. Semakin habis. Lihat janda-janda semakin banyak. Maksud saya, jangan tertawa Pak Haji, dipraktekkan kesimpulannya. Bu, itu kalau bapak sudah memulai pembicaraan kayak gitu, berarti ibu langsung jawab no. Nah, itu karena sudah ketahuan tadi tata cara bapak dalam mau masuk dalam modus itu, ibu sudah tahu kan dengan saya cerita. Itu tadi yang Ustadz praktek tidak. Boleh Bapak hafal 5 juz yang pertama surat Al-Baqarah, kemudian surat dan seterusnya, baru Bapak di sini. Masyaallah. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa ikum ajmain. Tidak terasa waktu sudah semakin siang. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita semakin nyaman berada di majelis ilmu, dan mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, ayo saya menghimbau. Terima kasih ini sudah dibangun. Ayo yang punya harta datangi ketua panitia, datangi keluarga besar. Ayo kita pikirkan bersama rumah Allah ini. Kalau nanti hartanya ada di sini supaya selesai, supaya masjid ini selesai, masjidnya ya Allah, setiap orang yang duduk, setiap orang salat, dan jika Allah panggil kita, nanti ada amal soleh yang terus mengalir kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadihi nasihati fa in qabiltum nasihati fa innan nasihata aghla ma yuhabu wa yubau. Wa akhiran, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.